Kembali hari ini kita bertemu dalam kajian rutin on the Warkop yang dilaksanakan oleh DPD Wahda Islamiyah Kota Gorontalo, dan masih bersama Ustadz kita sebagai pemateri hari ini, yaitu Ustadz Yusuf Lauma LC Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan hari ini juga kami bertugas ditunjuk oleh panitia untuk menjadi moderator secara dadakan. Yang kami tanyakan duluan adalah temanya itu tentang apa. Ternyata panitia menyebutkan tentang the power of santri. Kami sendiri bukan alumni dari pesantren, tetapi alhamdulillah kami walaupun bukan alumni dari pesantren, kami juga alumni dari pesantren kilat. Mungkin seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi materi kita ini tentang the power of santri. Sudah lama juga saya tidak duduk berdampingan dengan Ustadz Yusuf, baru kali ini. Alhamdulillah beliau sudah ada. Untuk berikutnya corong kami serahkan kepada Ustadz. Wa tafaddal masykur wa anjur. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pengunjung Jack Kopi, apa kabar antum pagi ini? Alhamdulillah. Mata mulai tarang Ustaz, karena hampir 1 gelas ini kopi diminum. Mudah-mudahan energi dan mata yang terbelalak bisa bertahan sampai ketika sedang menyimak khutbahnya khatib di atas mimbar. Walaupun kadangkala orang dengar khutbah ini ada juga yang tasono dan mengantuk. Itu pertanyaan Ustaz, kira-kira orang yang tertidur waktu mendengar khutbah batal sholatnya atau tidak? Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah anekdot memulai dari kajian ini. Seorang yang mendengar khutbah baru tertidur, itu kan harusnya dicurigai batal wudunya. Dan Rasulullah SAW katakan bahwasanya ad-dubur wika'ul ain. Dubur itu, ya, tempat pembuangan belakang itu, pengikatnya adalah mata. Nanti saya akan jelaskan apa arti dari perkataan Rasul wika'ul
kan saja di perutnya, keluar semua itu isi perut dari mayat tersebut, sehingga ya artinya sudah betul-betul bersih sebelum dia diistinjakan, dia dikafani, so habis semua itu segala kotorannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan berbicara ya ataupun membahas tentang hari santri ya. Ada beberapa komplain jamaah sekalian dirahmati Allah dari pemirsa, suaranya kurang jelas. Apa sekarang sudah jelas atau belum? Sudah ya? Baik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum yang sedang menyaksikan pun ya bisa memberitahu ke kami bagaimana suaranya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang kita ingin bahas pagi hari ini adalah tentang ya the power of santri, ya semacam kekuatan, ya keutamaan dari santri itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang santri atau pesantren, memang cuma ada di Indonesia ini. Saya sekali berziarah ke beberapa rekan atau teman saya di ketika kita ngobrol, ya disebut bahwa ada di antara anak-anak kita kalau sudah menginjak SMP ataupun SMA, dia dimasukkan di pondok, di pesantren. Lantas mereka agak bertanya, kan anak perempuan itu di pesantren ataupun dimasukkan di asrama seperti itu berapa lama? Pulang sore? Tidak. Saya bilang berbulan-bulan sampai libur. Mereka heran, tidur makan dalam, ya mereka tidur makan tidak pulang lagi ke rumah, sudah tinggal di situ, paginya nanti belajar, ya sorenya mereka bermain, tidur, dan nanti hari libur baru mereka pulang. Mereka terheran-heran seperti itu. Ya, di sebagian besar wilayah di negara-negara Muslim, pesantren ini kekhasan dari ya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, makanya namanya juga ya bukan nama Arab. Ya, para ulama kita yang pergi menuntut ilmu di Timur Tengah, sesudah mereka mendapat sanad bacaan Quran, bacaan hadis, bacaan kitab-kitab, mereka pulang ke Nusantara ini. Ya, belum ada Indonesia waktu itu. Di sini mereka mengajar ilmu dari apa yang dipelajari. Mungkin belajarnya sore, malam, atau sesudah subuh. Nah, orang-orang yang belajar sama Pak Kiai ini, ya sama, mereka tidak pulang lagi ke rumahnya. Ya, dan Pak Kiai ataupun sang guru ini telah menampung orang-orang yang mau belajar di rumahnya. Makanya sebagian santri juga yang membantu usaha dari Kiai itu. Kalau Kiai itu mengolah kebun itu diolah juga oleh santri, ya baru kemudian menjadi asupan kalori nutrisi bagi pesantren itu sendiri. Kalau Pak Kiainya kebetulan di pinggir laut, punya kapal atau punya perahu, sama juga santri. Jadi sehari-harinya santri itu hidup dengan kiainya, dengan ustadznya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pesantren-pesantren yang ada di pesisir ya Sulawesi Tengah, Utara, seterusnya. Para santri kita ikut sama Habib, ya guru tua ya Habib Idrus Al-Jufri rahimahullah taala, Allah yarhamhu, kepada alim allamah, ya sang Habib jalan di daerah atau di kampung-kampung, ada orang tua yang mau anaknya belajar sama Habib, diikut sertakan. Ya, jadi kalau Habib itu naik roda sama-sama, dan di roda itu Habibnya mau ya memuroja hafalannya. Kalau Habibnya naik perahu juga santrinya, dan seperti itu ya sampai ke Manado, sampai menyeberang ke Ternate. Begitu pulang juga sama. Ada beberapa santri ataupun anak-anak yang dititipkan ke Habib untuk belajar, dan masya Allah ini sesudah mereka belajar ini yang kembali, dan kita mengenal banyak kiai-kiai, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang tersebar dari ya Parigi, Mautongnya, Gorontalo sampai ya Manado,
ini semua orang-orang yang selesai dari pesantren tersebut, ya belajar dari kiainya, dari ustadznya, dan kemudian di antara mereka ada yang merintis mendirikan pesantren. Ya, para kiai ini mengolah wakaf, mengolah tanah, mengolah semua aset yang saat ini, masya Allah. Ya, saya sendiri kemarin menyimak untuk pesantren Ponorogo Gontor itu, ya lahan pesantren, lahan tanah yang mereka miliki itu sekitar 17.000 hektar, ya seluruh Indonesia. Ya, makanya saya mengatakan yang paling kaya hari ini adalah pesantren dan kiainya. Ya, namun kiai itu tidak mengambil sepeser pun dari uang yang mereka miliki, ya digunakan semaksimal mungkin untuk ya kemakmuran para santri-santrinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan pesantren ini, ya karena dia ada sebelum bangsa ini lahir. Untuk pesantren Sidogiri saja yang ada di Jawa itu tidak kurang dari 300 tahun umurnya. Ya. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di Indonesia ini. Ya, Al Khairat sendiri, ya, itu ada sebelum Indonesia lahir. Ya. Dan ya, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh kecil saja yang ada di Indonesia. Di pesantren-pesantren yang lain lebih dari itu, ya. Artinya keberadaan pesantren ini di Indonesia, ya, jauh sebelum negeri ini lahir sampai sekarang, alhamdulillah. Namun sebuah ironi yang terjadi di masa-masa lalu, alhamdulillah hal ini sudah mulai artinya menemukan titik temunya hari ini. Dulu ijazah pesantren tidak dianggap. Ya, dia belajar ya 3 tahun di tingkatan SMP, tingkatan SMA, giliran melanjutkan perguruan tinggi tidak pakai ijazah. Makanya pengurus-pengurus pesantren semacam mereka tertekan, ya, karena anak didiknya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak bisa mendaftar polisi, menjadi tentara dan seterusnya. Alasannya karena mereka tidak mengenyam pendidikan umum. Ya, makanya kebijakannya mulailah pesantren itu kalau mau dia bertahan dan mendapatkan kurikulum, mendapatkan ijazah, mereka harus memasukkan kurikulum umum. Ya, dalam hal ini kurikulum itu yang diakomodir oleh madrasah aliyah ataupun madrasah sanawiyah. Nah, kalau pesantren itu membuka kurikulum madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, karena madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah ini kan madrasah umum juga, ya, artinya di luar, tidak ada hubungannya harus dengan anak mondok di dalam. Dengan demikian lulusan pesantren akan dapat 2 ijazah, ya, ijazah pesantrennya dan ijazah, ya, Kementerian Agamanya, itu sanawiyah dan aliyah. Saya sendiri alhamdulillah punya 2 ijazah itu, ya. Kalau antum mau tanya, Ustaz, antum 2 ijazah aliyah? Ya, ada ijazah pesantrennya, di situ semua ilmu tentang keislaman, 12 mata pelajaran wajib bagi pesantren itu sendiri, dari ilmu bahasa dan seterusnya, ya. Kemudian ada tafsir, ada hadis dan seterusnya, ya. Itu ada. Itu ijazah pesantren yang dikeluarkan oleh perguruan negeri ada. Ya, konon ijazah itu muadalah, setara dengan, artinya diakui itu ijazah, walaupun tidak bawa ijazah negeri, bisa mendaftar di Al-Azhar Mesir. Ya, dan masya Allah beberapa ustazah, beberapa kiai itu melanjutkan ke Mesir karena dengan ijazah itu, sebelum ya mengadopsi pesantren itu dengan ijazah negeri. Dulu sebelum ada ijazah negeri orang tidak bisa melanjutkan, masya Allah. Dan itu ironi, kontribusi yang besar yang diberikan oleh para santri pesantren terhadap pendidikan di tanah air sebelum Indonesia lahir. Kan Belanda mana mungkin mengurus, ya, Belanda tidak mungkin mengurus pesantren, ya, boro-boro anggaran dan seterusnya, ya, izin saja mungkin tidak ada, diurus oleh Belanda. Jadi mengurusnya kiai. Indonesia datang merdeka, ijazahnya tidak dianggap. Itu keterlaluan sebenarnya. Ya, tapi ini masa-masa lalu yang coba untuk kita review. Hari ini, ya, alhamdulillah hampir semua pesantren telah mengakomodir, ya, artinya kurikulum yang dibuat oleh Kemenak itu yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum,
Ya, semua pelajaran yang keluar di UAN itu diajarkan di pesantren, ya, ditambah dengan kurikulum. Cuman dampaknya sekarang pelajaran jadi banyak. Ya, di zaman-zaman saya menjadi santri saja, yang konsen diajarkan hanya kurikulum yang ada yang pagi itu, ya. Kurikulum pesantren mulai tergusur. Ya, kita sudah pelajaran balaghah tidak mau tuntas, pelajaran ya syair tidak tuntas dan seterusnya. Sehingga belakangan ini kualitas dari pesantren jadi menurun dalam hal penguasaan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Ya, terus terang banyak di antara para alumni pesantren ya yang tidak lagi fasih berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bisa didapat di mana? Nah, nanti sekarang ini bahasa Arab dituntut oleh para alumni pesantren dengan mengikuti kursus ataupun kuliah minimal 2 tahun pra pesantren. Seperti yang ada di Mahat, ya, di Mahat Al-Husain di sini ya. Itu yang konsen untuk menguatkan kembali bahasa yang memang tidak tuntas dulu dipelajari. Ya, dan kita mengalami hal-hal seperti itu. Saya bertemu dengan salah satu pengasuh pesantren mengatakan, Ustadz, sebenarnya kita ini disibukkan supaya tidak konsen lagi dengan pelajaran pesantren. Kenapa? Ada 2 tantangan orang mengelola pesantren sekarang. Ya, apalagi ketika kita mengakomodir dan kita terancam bahwa akreditasi pesantren kita tidak akan meningkat kalau tidak mengikuti kurikulum itu. Itu ancamannya. Kalau tidak mengikuti itu penerapan kurikulum, maka dengan dalih akreditas, ya, tidak memenuhi syarat dianggap, ya, tidak mau dapat B, ya, syukur-syukur mau dapat A. Makanya pesantren-pesantren hari ini sibuk dengan 2 hal yang itu tidak ada kaitan dengan pesantren. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas, dianggap bahwa pesantren itu memiliki nilai yang tinggi, pesantren-pesantren harus berprestasi di bidang olahraga karena ada pekan olahraga pesantren, pekan olahraga seni. Jadi itu jadi pusing Pak Kiai. Makanya pelajaran seni dan olahraga kadang-kala tidak diserahkan kepada sembarang orang. Kenapa? Ada event-event tertentu harus menang dalam pekan olahraga dan seni ini para santri. Akhirnya harusnya sore-sore menuntut ilmu ke pesantrenan jadi tersisa sebab para santri harus dilatih juga olahraga. Menang di voli, menang di sepak bola, menang, ya. Kalau malam solelah, ngantuk itu para santri belajar. Boro-boro mau belajar kawaid sesudah isya. Dari sore yang harusnya waktu-waktu produktif. Karena kan waktu pelajaran dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 tersisa dengan semua pelajaran kurikulum yang menggabungkan di situ kurikulum umum dengan kurikulum yang dibawa oleh Kemenak. Ya, jadi posisi kurikulum dari pesantren nanti sore pun terjajah dengan, ya, ada itu pekan olahraga seninya, personinya pesantren tidak main-main. Mulai di tingkat kabupatennya, akan tingkat ke provinsi sampai tingkat nasional. Makanya ada sempat sinyaleman, ya, beberapa kiai mengatakan, aduh sayang sekali lulusan pesantren sekarang cuma jago main bola dengan jago menyanyi. Ya, karena ketika kita atas dasar menerapkan kurikulum itu, ya, kemerdekaan menerapkan kurikulum sendiri tidak mampu. Ya, ya lait seandainya jamaah sekalian dirahmati Allah, kita pun mau bertahan seperti bertahannya pesantren Gontor Ponorogo. Ya, itu dengan kebijakan dulu bahwa tidak akan keluar ijazah kalau tidak menerapkan kurikulum umum. Ya, pesantren, ya, Gontor itu termasuk yang kekeh dengan jamaah sekalian dirahmati Allah penerapan kurikulum mereka sendiri. Ya, mau dapat ijazah tidak mau dapat ijazah persoalan yang kedua. Makanya bertahun-tahun tidak pernah terima ijazah. Dan itu yang saya dengar dari beberapa alumni, mereka tidak terima ijazah. Ya, ijazah yang saya biasa terima ini ijazah aliyah, itu mereka tidak terima. Karena ijazah dan raport mereka adalah kurikulum yang diterapkan di pesantren itu. Dan itu bertahan. Dan alhamdulillah mereka menang. Ya, terakhir mereka menang, akhirnya lulusan Gontor bisa diterima lagi di perguruan tinggi yang lain tanpa harus ambil, ya, paket C atau apa, ya, dari kurikulum umum itu. Awal-awal cuma Mesir yang terima tapi masya Allah, ya, dengan
begitu jamaah sekalian dirahmati Allah, hari ini mereka menangani sekitar 17.000 santri seluruh Indonesia. Ya, saya melihat kemarin profil dari pesantren Gontor, berapa santri yang mereka didik hari ini? 17.000. Ya, dan mereka tersebar di banyak pulau. Di Sulawesi ini sendiri kita dapatkan cabang dari Gontor itu ada di Poso. Itu pesantren Gontor yang ada di Sulawesi ada di Poso, ya besar. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya hanya di hari santri seperti ini, ya, hanya ingin sedikit menolak syubhat, menolak anggapan ataupun stigma miring kepada pesantren itu sendiri. Ya, bahwa karena tadi kan dia disibukkan dengan olahraga, seni, ya, sehingga terlalaikan dari pelajaran agama dan seterusnya. Padahal luar biasa kontribusi dari ya santri dan pesantren ini sendiri dalam rangka mencerdaskan bangsa, ya, dan melahirkan para tokoh-tokoh nasional kita. Dulu dan alhamdulillah paradigma ini kan mulai berubah sekarang, alhamdulillah. Cuma memang sebelum saya membahas itu, inilah satu di antara wadah perjuangan umat Islam di Indonesia yang menanamkan ketauhidan, menanamkan agama kepada generasi kita. Ya, ketika dulu isu jilbab tidak boleh di pelajaran umum, orang-orang tua yang kekeh dengan ya penerapan jilbab kepada anak didiknya masuk pesantren. Ya, dan ironi yang muncul begini, dulu sekolah umum itu mahal, bayar, makanya pesantren kasih gratis semua. Ya, dilihat ternyata dengan gratisnya ini berbondong-bondong orang masuk pesantren banyak. Ya, akhirnya pemerintah ikutan lagi kasih gratis itu sekolah umum. Ketika gratis sekolah umum, pesantren bikin lagi kasih mahal itu pesantren. Dan kita ada di zaman itu sekarang. Ketika sekolah umum cenderung gratis atau banyak subsidi di situ, ya sekarang untuk masuk pesantren, masya Allah, ya sama dengan kasih kuliah anak, pesantren lagi yang mahal. Sampai saya sendiri sebenarnya ada kritikan kepada beberapa pengelola pesantren, ya karena saya mengenal mereka dan kita sama-sama. Tapi ingat-ingat, dulu kita ini sekolahnya gratis, sampai kuliah kita ini gratis. Kenapa sekarang antum bikin sekolah bayarnya mahal-mahal? Cuma mereka bilang begitu Ustaz sekarang. Dulu pemerintah kasih mahal itu sekolah, pesantren kasih gratis. Ya sekarang ya negara hampir menggratiskan itu pendidikan. Giliran kita yang kasih mahal lagi itu sekolah. Dan seterusnya. Walaupun jawaban itu sampai sekarang saya tidak paham, ya tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini juga kepada para dai, para pejuang ya untuk berpikir kembali. Kalau memang hanya yang punya uang yang bisa masukkan anak ke pesantren, kapan lagi ada pesantren yang bisa digratiskan, semua orang bisa mengaksesnya. Stigma miring kepada pesantren. Yang pertama, orang mengatakan bahwa insyaallah. Baik. Oke. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang mereka katakan yang pertama, pesantren itu katanya enggak usah masuk di situ, tidak ada masa depannya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada anggapan itu. Tapi dulu-dulu begitu. Ya, sehingga orang paling tidak cuma memasukkan anaknya di pesantren di sanawiyah, giliran aliyah tidak. Karena dia bilang lulusannya akan suram, tidak bisa lagi diterima di perguruan tinggi. Atau minimal hari ini ada anggapan kalau memang anaknya mau masuk teknik sipil atau anaknya mau masuk kedokteran, ya, atau anaknya mau kuliah hubungan internasional nanti ke depan dan seterusnya. Giliran aliyah enggak usah kasih masuk aliyah, dia bilang. Enggak usah kasih masuk di pesantren SMA-nya. Kenapa? Nanti kurang kualifikasinya. Ya, jadi carikan sekolah umum yang memang supaya dia bisa tembus kedokteran, semua bisa tembus di teknik sipil, supaya dia bisa dapat hubungan internasional dan seterusnya. Kalau di umum, ya. Tapi alhamdulillah hari ini menjadi khurafat semua anggapan itu. Ya, banyak orang-orang yang
bukan berarti suram masa depan mereka ketika masuk ke pesantren. Ada lagi anggapan bahwa pesantren tempat orang buangan, ya, dan sampai hari ini pendapat itu dianut. Ya, ini yang menjadikan beberapa anak tidak mau masuk ke dalam pesantren. Dia bilang orang-orang masuk di dalam pesantren itu memang orang-orang yang kebal, harus dibengkel, ya, orang-orang yang memang nanti akan kena bully anakku, karena preman-preman yang masuk ke dalam itu, ya, orang tuanya sudah tidak bisa mengurus, akhirnya dimasukkan ke dalam. Ya. Benar hal seperti itu? Wallahu alam. Ya, anak-anak didik masuk ke dalam pesantren ini, ikhwan, mereka menjadi sama semua. Ya, disiplinnya, ya. Jadi yang entah buangan atau tidak, ikhwan, ya, insya Allah dengan pendidikan, dengan kedisiplinan, mereka akan menjadi sama di dalamnya. Bahkan strata mana yang kaya, mana yang miskin, ini sudah tidak bisa, artinya tidak bisa lagi sudah tidak bisa dibedakan lagi di dalamnya. Ya, dan anggapan seperti itu, ya, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, bahwa yang masuk di pesantren hanya orang-orang yang kebal, yang susah diatur dan seterusnya. Ya, ini betul-betul semacam takhwif, ya, semacam warning kepada orang-orang supaya semangat mereka memasukkan anak ke dalam pesantren menjadi, ya, rendah dan turun. Ya, dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya hanya orang-orang yang perlu dibengkel masuk ke dalamnya, ya, maka risalah dari pendidikan itu tidak akan berhasil. Berarti tambah preman orang masuk keluar dari pesantren para alumninya. Terbukti tidak. Semua alhamdulillah menjadi bagus, menjadi baik, dan, ya, bermanfaat hari ini. Ya, bahkan masya Allah kita mengenal orang-orang yang dapat ingat dulu, nakal dulu di pesantren dan seterusnya, sesudah lulus masya Allah orang-orang yang, ya, bagus. Baik, ada stigma terakhir tentang pesantren dulu, tapi ini alhamdulillah kita sudah lewati, mengaitkan bahwa dia sarang teroris. Ya, dengan penangkapan teroris itu ada di beberapa pesantren. Ya, ini yang menyebabkan ada seorang pejabat yang minta semua santri disidik jarinya, ya, di sebuah kota, di sebuah tempat. Alasannya dia, kalau terjadi apa-apa, pemboman atau apa, yang duluan dicocokkan sidik jarinya adalah para santri dulu. Ya. Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, stigma buruk terhadap pesantren ini, ya, alhamdulillah dengan tegar dihadapi, dan itu semua tidak terbukti hingga hari ini. Ya. Cuma tantangan itu masih berat ke depan, ya, terutama dengan isu-isu, ya, pemberlakuan undang-undang yang banyak demo hari ini berbicara tentangnya, ya. Wallahu alam itu benar ataupun tidak, tapi mudah-mudahan tidak kontraproduktif dengan pesantren itu sendiri. Ya. Kita melihat bahwa kemudahan-kemudahan untuk membuka pendidikan pesantren ada hari ini. Ya, jangan sampai kemudahan itu tertutup ataupun menjadi susah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan kita di kafe pagi ini, masihkah bertahan sistem, ya, pendidikan pesantren seperti ini di masa yang akan datang? Ya, ini sebuah keniscayaan, ya. Dan ini sebuah dakwah di mana jenis dakwah seperti ini adalah dakwah merekatkan masyarakat dari bawah. Dan ini yang manjur dalam perubahan, ya. Dulu zaman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin perubahan secara radikal, melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, yaitu merebut kekuasaan dari atas, menyadari bahwa lama kelamaan apa yang mereka lakukan ini berhadapan dengan rakyat. Karena pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah itu tidak lain dan tidak bukan, memang, ya, kita harus mengakui ada orang-orang yang punya basic agama, pendidikan, ya, karena ketidakpuasannya ingin meraih hasil yang lebih cepat, ya, mereka merebut kekuasaan dari atas. Ya, tidak usah disebut nama dari pemberontakan tersebut. Tapi orang-orangnya kan juga menyadari lama-lama akhirnya mereka berhadapan dengan rakyat, karena yang memburu mereka sendiri di hutan-hutan itu rakyat. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka menyadari hal itu, ya, turun dan membina, ya, generasi-generasi muda, yaitu membangun pesantren. Dan alhamdulillah, ya,
hal itu justru lebih membawa manfaat kepada orang banyak, ya, mendidik anak-anak, ya, mendidik generasi, membuat pesantren ini jauh lebih berarti. Dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai catatan saya saja. Lulusan pesantren walaupun mungkin sampai tingkat aliyah, alhamdulillah tidak juga nganggur-nganggur banget kalau pulang kampung. Ya, yang penting orangnya produktif, kreatif. Itu berguna sekali di kampung. Ya, kita bisa ukur ya lulus dari pesantren ataupun tidak di usia yang sama itu akan beda bakti masyarakat mereka. Ya, minimal di kampung dia bisa, orang bilang bisa pimpin doa. Iya, kalau ada orang mati, ya dia orang yang duluan dihubungi. Berarti ini peran besar, karena di kampung itu dalam setahun kan banyak orang mati. Ya, saya kadang-kala kalau ngomong orang, kita orang ini bagian pelayanan umum. Apa itu pelayanan umum, Ustaz? Ada orang sakit dipanggil orang ini. Minimal disuruh ruqyah. Ada orang mati dipanggil kita ini. Ada orang kawin dipanggil kita ini. Ada orang sunat dipanggil kita ini. Jadi ini minimal. Dan mereka lulusan ya SMA paling tidak. Dan ada perannya. Peran yang signifikan yang mereka lakukan, mereka mulai merintis pendidikan juga, madrasah diniyah. Jadi anak-anak SD yang pulang sekolah itu, sore harinya mereka ajarkan. Dan itu mengajarkan ikro, mengajarkan tasrif, mengajarkan nahu, mengajarkan yang nanti supaya anak ini masuk pesantren sudah ada dasar-dasarnya dari sekolah yang ada di luar. Ya, istilah kita di Sulawesi, mau sekolah al-khairat sore hari. Siapa para pengajar sekolah al-khairat itu? Rata-rata lulusan SMA ataupun aliyah al-khairat itu sendiri. Ya, tidak selamanya para sarjana. Ya, tapi mereka adalah orang-orang idealisme dan itulah yang ya sebagai contoh ya, dan ini artinya saya menyebut ini bukan karena alma mater saya. Tapi ini mimbab zikir nikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Bab mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para alumni, ya, aliyah, al-khairat ini, ataupun mu'alimin dulu, mereka lah benteng daripada kristenisasi di sepanjang Sulawesi ini. Ya, alhamdulillah, dengan fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal, artinya ini bukan rahasia umum lagi. Ya, bala BK, namanya bala keselamatan dan seterusnya. Itu 100 tahun keberadaannya sebelum al-khairat itu sendiri. Di Lembah Palu misalnya. Artinya keberadaan Zending, entah di Poso atau di mana, itu hampir 100 tahun mendahului dari keberadaan al-khairat itu sendiri. Ya. Namun kenapa alhamdulillah, ya, artinya benteng akidah ini terjaga di sepanjang ya pesisir daripada utara, dari Sulawesi dan tengah, ya sampai merambah ke bagian timur. Alhamdulillah di masyarakat kita ada ustadz-ustadz yang dipercaya dari mereka menimba ilmu agama. Dan dari mana? Mereka itu lulusan dari mana? Mereka lulus dari mu'alimin. Ya, lulus dari aliyah, ya al-khairat yang disebut. Mengajarkan anak-anak SD, anak-anak di kampung, ya tentang agama, ya tentang keislaman dan seterusnya. Mereka yang giat mau sunat itu anak-anak. Ya, kalau dulu belum ada sunat dokter. Ya, dan seterusnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertahan itu? Mereka bukan para sarjana. Mereka para santri, lulusan santri tapi sangat fight. Ya, yang belakangan ya para lulusan muallimin ataupun aliyah ini, ya lulusan pesantren itulah yang ya membangun 2 pesantren Masya Allah yang kita kenal. Misalnya di Gorontalo ini, di Al-Huda, itu kan lulusan al-khairat. Di al-khairat sana itu para lulusan mu'alimin, Masya Allah. Bahkan kalau kita berbicara tentang pesantren kita Hubulo, ya, yang merintisnya adalah orang-orang yang lulusan aliyah, ya, dari An-Najah, ya, ada juga mungkin dari Gontor, tapi umumnya yang di An-Najah dari Cipulir, ya, yang sehingga membangun pesantren yang ada ini. Ya, artinya orang yang memiliki dana yang kuat ingin memberi pendidikan yang layak bagi masyarakat dengan orang yang memiliki ilmu. Ya, tapi umumnya memang orang-orang yang memiliki ilmu yang punya jiwa ya girahnya yang tinggi. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolak syubhat-syubhat ya tentang kepesantrenan yang memang sudah bukan lagi masanya,
peran yang bisa kita rasakan di Sulawesi bagian utara, Gorontalo, ya, Sulawesi Tengah dan seterusnya, ini benteng akidah umat. Alhamdulillah. Ya, padahal sekolah-sekolah rakyat dulu itu, kalau kita ngobrol dengan para nenek kita, kan mereka sekolah rakyat. Ya, bahwa beberapa tenaga pengajar itu kalau kita menyimak tidak lain dan tidak bukan adalah para zending itu sendiri yang mengajarkan di sekolah rakyat itu. Ya, artinya karena doreng yang pintar duluan oleh Belanda. Ya, tapi alhamdulillah tidak bertahan itu. Dulu berkelahi antara pesantren dengan jamaah sekalian dirahmati Allah, benteng umat terjaga alhamdulillah. Dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang saya bilang Masya Allah, ya, walaupun ada yang 100 tahun duluan umurnya dibandingkan ya risalah dari pesantren ini, tapi akidah umat terjaga. Ya, alhamdulillah kita masih tetap kaum muslimin, ya, dan ini peran dari para guru-guru dan pesantren kita. Masya Allah, saya melihat bagaimana kesahajaan dari para guru-guru kita ketika mengajar. Ya, artinya kalau orang mau uang dengan berdagang dia berkali-kali lipat. Ya, tapi semangat yang diwariskan oleh para guru-guru kita di dalam mendidik adalah semangat pengabdian, pengorbanan. Ya, dan ini mereka bertahan, Masya Allah. Ya, jazahumullah khairan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari pertemuan ini ya, ataupun dengan ya, kadangkala setiap tahun kita diingatkan dengan hari santri ini, ya. Ini adalah kekayaan lokal yang kita miliki di Indonesia dalam hal pendidikan, maka sudah seharusnya untuk selalu dijaga, ya, dilanjutkan, ya, dan siapapun di antara antum memiliki girah terhadap kepesantrenan ini, ya, perlu untuk melanjutkan ya risalah ini, ya. Baik untuk menghidupkan pesantren yang sudah ada itu sendiri ataupun membuat yang baru, karena Masya Allah model pendidikan ini qabil litagir, selalu dinamis. Ya. Kalau kita ingin menghasilkan orang-orang yang terampil berbahasa dengan pesantren itu sendiri, ada gontor cinta, contohnya misalnya, kalau kita melahirkan para lulusan, tapi orang yang unggul di teknik dan seterusnya, ya, antum artinya dengan sekolah menengah kejuruan itu juga tidak terang dan seterusnya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari kajian ini ada sebuah buku fenomenal di pesantren-pesantren yang kadang-kala orang bertanya, kenapa para santri begitu menjunjung tinggi para kiainya dan ustadz? Ya, sampai ada sebagian santri, artinya yang jadi lazim di pesantren-pesantren, pasti orang cium tangan Pak Kiai dan ustadz. Ya, saking tawadunya. Dan kenapa mereka, ya, artinya sosok kiai atau ustadz itu begitu karismatik, begitu dikultuskan, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ya, ini semua berangkat dari pemahaman, dari pemikiran. Dan satu buku yang saya bawa pagi ini kepada antum, inilah rahasia dari ya seni ya menuntut ilmu di pesantren yang dijadikan oleh para santri, dijadikan oleh para ustadz, ya, sehingga mengukir adab itu. Ya, artinya mereka selalu tahu memenuhi hak-hak guru, ya, dan apa hak-hak murid dan bagaimana kesehariannya. Ada satu kitab hampir semua pesantren membahasnya, namanya Ta'limul Muta'allim. Ya, saya berkenalan dengan beberapa teman-teman lulusan pesantren, ternyata mereka bilang kami juga membahas itu buku. Jadi ada dua buku fenomenal. Selain buku Al-Jurumiyah yang belajar tentang tata bahasa, ada buku tata akhlak, tata adab yang pasti dibahas oleh
para penuntut ilmu atau para pesantrian di pesantren itu sendiri. Ya. Dan mungkin kalau masih ada waktu, saya ingin baca sedikit ini. Ya. Atau kita pertanyaan? Terserah teman-teman. Belum ada pertanyaan Ustaz, jadi Baik. dibacakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku Ta'lim Muta'allim ini ya di pesantren sendiri dia termasuk disebut kitab kuning. Dan memang ini kitab kuning ya. Warnanya kuning. Warnanya kuning. Padahal sebab dari warna kuning ini, inilah kertas yang paling murah. Jadi murah meriah. Dibandingkan dengan kertas koran itu sendiri, kertas koran berharga. Iya kan? Dengan dicetak seperti ini, tapi Masya Allah itu yang menjadi kekhasan. Yang kedua, para kiai juga agak terang bacanya karena ya kuning warna dasarnya, dan belakangan handphone juga mengadopsi ini warna kuning ketika kita baca karena dia lebih sejuk di mata dibandingkan warna putih, ya kan? Atau antum bilang, Ustadz, orang punya layar biru, bukan layar kuning. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat kesempatan ini ya saya ingin berbagi dengan antum membahas kitab ini seperti kata Pak Amin Dal di samping saya, kita orang ini alumni pesantren kilat. Ada yang lebih cepat dari pesantren kilat itu. Ya, membahas pesantren di Jack Kopi. Memang ada baca kitab kuning? Ada. 2 bait Ustadz bacakan di taklim itu. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, para santri di pesantren ditanamkan sebelum menuntut ilmu ya bagaimana memiliki niat. Ya, dan niat itulah yang menguatkan. Maka kenapa penuntutan ilmu itu tidak surut? Walaupun lumayan berat, ya senyaman-nyamannya hidup di pesantren, tetap mereka rindu. Rindu orang tua, rindu keluarga, rindu game, rindu Play Store, rindu apa semua yang ada di rumah yang dia tinggalkan. Ya. Tapi ada perkataan yang fenomenal, ya lebih baik orang tua menangis berpisah dengan anaknya masuk pesantren daripada nanti ya dia di kemudian hari akan menangis ya anak-anaknya ya yang justru menjauhi dia karena jauh dari agama. Ya, karena kalau kita menangis orang tua hari ini ditinggalkan anak masuk pesantren, insya Allah mereka akan dididik akhlak, dididik berbakti kepada kedua orang tua. Kalau mereka sudah di masa orang tua di masa tua, anak-anak lagi produktif, anak-anak itu tahu berbakti pada kedua orang tua karena dia pernah belajar di pesantren, maka tidak akan jauh-jauh dia tinggalkan orang tua, atau minimal masih tetap dia akan tegur, ya dia tidak mau antar di panti jompo. Ya, insya Allah tidak ada anak santri yang mau antar orang tuanya di panti jompo karena sudah tidak mau mengurus dan seterusnya. Ini pengorbanan yang dilakukan. Saya juga sempat orang mengatakan, Ustaz, masuk pesantren ini seperti Nabi Yusuf yang dijebloskan di sumur. Iya kan? Maka sumur itu sumur i'tizal, sumur memisahkan dari semua kesenangan, semua ya kemudahan dan seterusnya. Masuk dulu pesantren seperti Nabi Yusuf yang dimasukkan ke sumur, tidak cukup sumur, dijeruji besi. Iya kan? Nanti ya artinya dibalik dari semua kesabaran ini ada kemudahan-kemudahan. Ya, dia langsung jadi menteri, jadi perdana menteri. Nah, wallahu alam mungkin itu tekad yang kuat. Tapi rahasianya adalah di niat. Niat yang diajarkan di awal dari belajar yaitu ta'lim muta'alim ini. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ya. Itu semacam doa di awal dari setiap Pak Kiai membacakan kitabnya. Ya. Bahwa an-niyya fi hali ta'allum. Dalam menuntut ilmu, para santri harus menghadirkan niat. Ya. Tsumma la budda lahu minan niyya fi zaman ta'allumul ilm. Ya. Para santri, para penuntut ilmu harus menghadirkan niat ketika menuntut ilmu itu. Idniyah hiyal asl fi jamil ahwal. Karena niat adalah ya asal pokok dari semua perkara. Ya.
orang berbuat jahat saja karena niat. Teori kepolisian apa? Kejahatan tidak terjadi kecuali karena dua hal, yaitu niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kalau saja kejahatan didorong oleh niat, maka tidak akan ada kejahatan yang terjadi walaupun ada kesempatan tapi tidak ada niat. Maka menuntut ilmu pun tidak akan terjadi kalau tidak ada niat. Walaupun fasilitasnya begitu kuat. Walaupun fasilitas tidak ada tapi ada niat. Menuntut ilmu bisa sukses. Ya. Antum bisa lihat wall saya tadi malam ataupun hari ini di Facebook. Itu adalah pesantren saya dulu, Masya Allah. So di situ DP masjid, so di situ itu dapur, so di situ itu kamar. Kan? Tapi masjid, dapur, kamar. Dan dapur, kenapa dapur? Karena santri masak sendiri. Ya, pica-pica itu kompor. Di zaman penuntutan ilmu. Artinya, walaupun sarana prasarana mungkin kalau kita lihat tidak mendukung, tapi niat yang tinggi, Masya Allah. Ya, dan ya Allah Ta'ala menyayangi ya para kiai kita, para ustazah kita, dan orang-orang menuntut ilmu di awal-awal. Bukan main kesabaran mereka, Masya Allah. Puluhan santri, artinya 2 toilet, 1 untuk guru, 1 untuk santri. Dan itu antri dari subuh, Masya Allah. Saya bilang luar biasa itu pengorbanan dulu. Ya, cuma 2 ruangan WC kamar mandinya. Ya, ada di dekat situ. Itu pesan, itu masjid. Ya, dan Masya Allah keterbatasan yang luar biasa saat itu. Tapi sehat-sehat juga ya. Kita belajar minum air keran dari situ dulu. Ya, iya artinya langsung minum dari kerannya tanpa penyaring waktu itu, Masya Allah. Tapi sehat-sehat juga, Alhamdulillah. Taib, dari penuntutan ilmu ini. Baik, kawan, seperti yang saya maksud tadi, ya 1 bait lagi dari pembacaan ini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena perkataan dari Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Karena sesungguhnya perbuatan amalan itu tergantung dari niat. Hadithun sahihun wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwar bi surati amali dunya wa yusiru bi husnin niyya min amalil akhirah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak amalannya nampaknya dia amalan dunia, tapi karena baiknya niat itu sehingga dia menjadi amalan akhirat. Dan ini Masya Allah pelajaran niat yang dipelajari oleh para santri, sekalipun dia perbuatan dunia tapi niatnya bagus, maka dia menjadi niat akhirat. Makanya para santri, orang yang tidak pilih-pilih pekerjaan, ya, orang yang selama dia ada kebaikannya, dia tetap buat karena dia tahu kalau niatnya baik, ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, saya kembalikan kepada host kita pagi hari ini untuk memandu kegiatan. Jadi power santri ini ya mereview kembali ya bagaimana peranan dari pesantren itu sendiri, menolak syubhat yang ada di dalamnya, dan sedikit dari gambaran apa yang dipelajari di dalamnya. Kemudian insya Allah kita lanjutkan diskusi. Karena hadir beberapa asatis Masya Allah ataupun bapak-bapak sesepuh kita yang bisa meramaikan diskusi ini. Fadal. Masya Allah. Satu pemaparan yang sangat luar biasa oleh Ustadz kita. Memang dalam pesantren ini kemarin sempat muncul ya stigma-stigma miring, tetapi hari ini Ustadz telah menjelaskan kepada kita bahwa stigma-stigma miring tersebut sudah terjawab, seperti tidak ada masa depan dan lain sebagainya. Dan hal itu memang terjadi pada kami sendiri. Adik saya kuliah di Gontor. Alhamdulillah memang seperti yang dikatakan oleh Ustadz itu, begitu beliau lulus agak kesulitan untuk melanjutkan studi karena dengan tidak adanya ijazah. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, tetap karena memang pelajaran yang ditanamkan kepada anak-anak pesantren itu tauhidnya luar biasa. Seperti tadi kita lihat tadi di awal tadi sudah disebutkan tentang pelajaran niat.
innamal a'malu binniyat. Jadi semua mereka meyakini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergantung dari mengadu nasibnya dari negara dan lain sebagainya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz dari Facebook. Kami bacakan saja Ustadz ya. Dari Franky Arifin Usman. Afwan Ustadz izin bertanya, kedudukan pesantren saat ini cukup baik bagi masyarakat umum. Tapi hal ini jadi sesuatu yang cukup sulit untuk dijangkau disebabkan oleh mahalnya biaya masuk pesantren, ini sudah dijelaskan tadi. Bagaimana solusi dari Ustadz agar pesantren ini bisa diakses oleh masyarakat umum, utamanya masyarakat menengah ke bawah? Apakah bisa kita mengakomodir kekuatan ekonomi umat untuk membangun pesantren yang gratis? Dijawab dulu atau saya bacakan yang pertanyaan berikut Ustaz? Boleh yang berikut. Pertanyaan berikut dari Ibu Restu Hestiati Mo'o. Pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan ada juga lulusan pesantren tapi pemikirannya jadi sekuler, kiblatnya ke barat, bahkan menganggap semua agama benar. Kira-kira itu apa yang salah? Syukran. Baik, jazakallahu khair Pak Arifin Usman, Masya Allah, Pak Franky, Barakallahu Fik. Solusi dari mahalnya biaya pesantren, ya, dan sebenarnya memang mahal ini, artinya kita juga memaklumi, ya, ada harga ada kualitas orang bilang, ya, sebab kita melihat sendiri bahwa lembaga pesantren itu tidak ada subsidi yang artinya lumayan untuk operasional dari pesantren itu sendiri. Ya. Teman saya yang hari ini di sebuah tempat, ya, setiap perlu sebut tempatnya, dia mengolah sekitar 170 santri. Ya. Dan dia bilang ke saya sendiri, ya, sebulannya sekarang semua hampir 100 juta ya pengeluaran. So di situ itu guru, operasional dari pesantren dan seterusnya. Saya bilang lumayan mahal. Dia bilang, iya Ustaz, lumayan mahal. Ya, makanya untuk sekarang, ya, karena mereka belum punya penghasilan yang artinya darinya pesantren itu bermandiri, sebagian besar subsidi itu artinya hanya dari orang tua. Ya, dari orang tua inilah jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kita para orang tua ini, ya, untuk guru, untuk makanan, untuk dan lain sebagainya. Ya, jadi habis di situ itu. Ini operasionalnya. Apatah lagi kalau pesantren itu misalnya pakai AC tiap kamarnya. Ya. Dulu kenapa murah? Alhamdulillah murah meriah. Dan ini diantara hal yang berbeda. Ya, Masya Allah, tempat saya belajar dulu dengan sekarang mungkin beda DP harga. Ya, dulu alhamdulillah artinya dengan iuran 12.000, karena itu termasuk iuran asrama ya. Ya. Per bulan kita sudah sekolah bagus, alhamdulillah. Dan 12.000 mungkin takarannya hari ini kurang dari 50.000 kalau dikonvers. Ya, sudah bisa anak itu sekolah. Cuman kenapa hampir gratis dulu? Ya, sebab anak-anak harus memasak sendiri, bawa kompor, harus cuci baju sendiri. Itu yang dilakukan anak-anak dan belajar secara mandiri. Ya, artinya tidak dengan buku catatan, tapi menulis, satu orang imla yang lain tulis. Itu belajar mandiri. Sekarang kenapa jadi mahal? Hampir tidak ada sekarang pesantren yang anak-anaknya masak sendiri. Semua dimasakkan. Ya. Cuci baju tidak ada lagi cuci baju. So dilondrikan sekarang. Saya melihat, Masya Allah, manja sekali ini anak-anak sekarang. Tapi memang sudah begitu masanya. Ya, jadi anak-anak sudah ada yang mencuci pakaiannya, memasaknya, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, tuntutan hidup pun sudah agak para ya guru-guru yang menanggung beban, ya, artinya wallahu alam. Apa keikhlasan berkurang hari ini? Wallahu alam. Sebab ya
yang mengajar pesantren hari ini bukan lagi lulusan aliyah atau mualimin. Banyak yang mengajar pesantren hari ini didominasi oleh para sarjana. Karena memang cuma sarjana ini yang, dan sarjana biasanya sarjana yang belum diangkat jadi pegawai negeri misalnya. Karena kalau jadi pegawai negeri tidak akan masuk pesantren. Ya. Tidak akan mungkin, artinya pernah dikatakan ya udah antum berjuang di sini. Ya. Tapi tidak akan mungkin kita buat mereka berjuang, bersahaja, hidup seperti itu, padahal tawaran untuk kerja dan penghasilan lebih ada di tempat lain yang lebih. Ya, maka di situ jamaah sekalian dirahmati Allah, penggajian yang menyamakan ya strata dengan penghasilan yang ada di luar pesantren ini betul-betul faktor-faktor yang memotivasi untuk keluar. Dulu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya para santri yang dikirim belajar ke Timur Tengah atau sekolah-sekolah yang memang menampung mereka beasiswa. Itu idealisme ketika mereka pulang mau ke pondoknya lagi untuk belajar. Ya. Cuma iya kan? Artinya kalau dikirim ke Mesir, dikirim ke Madinah atau paling tidak Libya, diharapkan begitu pulang selesai belajar pulang mengabdi di pesantrennya. Ya. Dan itu memang ada di awal-awal. Cuma sekarang tidak lagi begitu. Kenapa? Para mahasiswa yang ada di Madinah ataupun di Libya misalnya atau di luar negeri seperti itu, mereka semester 6 dan 7 tawaran kerja itu sudah datang. Dan itu saya mengalaminya. Masih semester 6, 7, kita belum selesai kuliah, sudah datang tawaran-tawaran job. Ya. Kalau antum mau telepon ini, gaji antum kalau kerja dengan kita sekian, di atas UMR. Ya, kalau UMR-nya 2,5 juta atau 3 juta, mereka mengatakan antum dapat 3,5 juta di atas UMR misalnya. Baru kemudian dapat motor, ya kan? Ada rumah, makannya di dalam. Dan itu bikin goyah. Sebab kenapa? Ya, kita yang sekarang ini dapat beasiswa, belajarnya ini so lama. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah? Sebagai perbandingan, saya dengan angkatan saya misalnya, kan sesudah selesai aliyah, 4 tahun sesudah kelulusan, teman-teman itu sudah pada kerja. Ada yang terangkat jadi pegawai negeri. Kita yang menuntut ilmu misalnya, itu belum ada apa-apa, belum jadi sarjana. Sebab penuntutan ilmu itu, para santri menuntut ilmu sesudah lulus, misalnya ke Timur Tengah, ya 2 tahun sesudah lulus aliyah itu masih memperdalam bahasa. Ya, sehingga tahun keempat istilahnya mereka ini baru semester 4. Paling cepat itu. Ada yang baru semester 2 dan seterusnya. Ya. Tawaran-tawaran kerja ini besar, masih semester 7 para mahasiswa belum lulus, ini sudah dapat pekerjaan. Bahkan ada yang kalau memang setuju, semulai jalan DP gaji. Ya. Wallahualam. Saya pribadi menjadi penghubung sebuah sekolah swasta, kampus, ya, kampus swasta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta. Kampus swasta itu padahal belum lulus kuliah, langsung bilang, Ustadz, kalau lulus sudah jadi dosen. Bagaimana mau jadi dosen baru belum lulus? Ya sudahlah, ya sudah, antum tercatat sebagai pegawai kampus. Karena kita orang mau suruh-suruh antum ada di Jakarta begini. Jadi bagaimana? Ya sudah, antum catat. Dia datang bawa SK sama saya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, atas dasar ini pesantren-pesantren yang awalnya bersahaja untuk menggaji lulusan mereka yang mau kembali ini, mereka berpikir di sana. Maka tidak boleh tidak, ya, gaji yang awalnya para pengasuh pesantren biar saja bersahaja apa adanya. Sekarang mereka ya harus, ya, karena pendidik ini adalah tulang punggung dari pendidikan itu sendiri. Ya, makanya kenapa sekolah itu jadi mahal. Ya, bukan Pak Kiainya kasihan yang, ya,
pusing juga mereka untuk memikirkan. Jadi apa solusinya? Ya ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para orang-orang mengelola pesantren hari ini. Ya. Solusinya adalah dana umat, wakaf. Ya. Dan itulah yang menyelesaikan pendidikan Al-Azhar. Ya, artinya Al-Azhar pernah memiliki cadangan kekayaan, negara Mesir itu pinjam dari Al-Azhar uang. Kenapa? Karena wakaf Al-Azhar ada di mana-mana. Al-Azhar kemarin-kemarin di zaman saya waktu pesantren itu banyak syekh-syekh dikirim. Alumninya dikirim ke Indonesia, mengajar di pesantren-pesantren. Siapa yang menggaji? Al-Azhar. Dari mana Al-Azhar dapat? Apa dari uang negara? Bukan dari uang negara, uang yang dikelola Al-Azhar. Dari mana Al-Azhar mendapatkan uang sebanyak itu? Wakaf. Ya, maka ekonomi umat khususnya wakaf ini yang harus digiatkan. Ya, makanya kalau ada orang yang peduli pesantren, paling bagus itu kasih wakaf. Ustadz, susah juga ini pesantren ada di kota. Baru siapa yang kasih wakaf tanah di kota? Apa yang mau kasih wakaf? Ya, makanya itu ada sempat digagas yang namanya wakaf tunai itu. Apa wakaf tunai? Uang 1-2 juta yang kita wakafkan tidak mau habis oleh pesantren. Bagaimana? Pesantren-pesantren perlu membebaskan tanah di jalan-jalan protokol atau rumah-rumah yang memang letaknya bagus buat kelola ruko, bikin ruko. So ditaksir berapa harga dari tanah dan bangunan? Sekitar 500 juta Ustadz. Nah, kalau ada lembaga wakaf yang mau kelola dan mau bantu pesantren, bikin wakaf tunai. Artinya apa? Kalau uang yang diwakafkan ini terjumlah menjadi 500 juta, bikinkan ruko di pinggir jalan begitu. Dan ruko sudah jalan ini, hasil dari itu kontrakan ruko kan minimal 20 juta setahun. Ya kan? Atau berapalah. Paling tidak dia bisa membayar pesantren. Ya, itu barangkali yang bisa menggerakkan itu wakaf. Ya, dan jemaah sekalian perlu orang yang bekerja di sini. Ya, kalau tentang proposal itu sudah dari dulu. Ya, dan saya termasuk orang yang rajin kirim proposal dulu waktu. Ya, kalau ada acara-acara PHBI, ya Allah. Ya, makanya saya kenal betul ini kantor-kantor mana dulu. Ya, untuk cari CHSR, bukan meminta, tapi karena orang belum tahu ya, saya harus termasuk di dinas pendidikan. Artinya mana itu dana sumbangan yang antum kasih ke kita untuk membiayai beberapa event. Karena event-event pesantren itu Masya Allah setiap PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ada perayaan-perayaan yang memang butuh biaya. Kadang-kala mengundang dari luar. Penceramanya, banyak penceramah di pesantren, tapi mereka ingin penceramah dari luar. Ingat, ingin ilmu yang baru lah, atau eksistensi yang lain lah dan seterusnya. Ini tantangan-tantangan ke depan, sehingga ikhwan dirahmati Allah, ya pemanfaatan kembali maksimal dari ekonomi umat, khususnya wakaf ini perlu untuk membiayai pesantren itu sendiri. Sayang sekali kita belum punya harusnya, wallahu alam, di dalam kehidupan bernegara ini ada memang lembaga wakaf secara nasional, ya semua pesantren tinggal menginduk di sana, menyusu di sana. Ya, tapi wallahu alam ini sekarang lembaga wakaf itu rata-rata masih dikelola per individu dan seterusnya. Tapi ini mungkin mudah-mudahan menemukan solusi di waktu yang akan datang. Kedua, tentang liberalisasi, ya paham liberal yang masuk ke pesantren. Ikhwan, pesantren ini berhadapan dengan permusuhan dari dulu. Dari sejak Belanda tidak kasih subsidi. Kasih jalan jo. Artinya yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah ingin cahaya ini selalu ada. Datang di zaman kemerdekaan, pengkerdilan pesantren itu jalan. Yaitu dengan lulusan pesantren tidak bisa diterima di sekolah ataupun di kampus umum. Ijazahnya tidak muktabar walaupun umur pendidikan mereka sudah jalan lebih dari itu, ya kan? Yang lain apa lagi? Ya, artinya stigma buruk termasuk ya kampanye sarang teroris dan seterusnya. Itu stigmatisasi terhadap pesantren masih jalan, ya. Wallahu alam, mungkin kita akan menghadapi di zaman yang akan datang orang-orang yang mengelola pesantren susah membayar pajaknya. Karena tidak ada lagi pembebasan ataupun bahwa itu adalah bangunan sosial dan pendidikan. Karena dimasukkan pendidikan itu bisnis, ya. Bagian dari bisnis. Sehingga banyak pesantren insya Allah akan, bukan insya Allah, astagfirullah ya Rob.
tantangan kita pesantren akan kesulitan di dalam Bayar pajak. yang bayar pajak itu. Ya. Dan itu juga salah satu pencekalan. Ya, dan seterusnya. Termasuk pesantren sebenarnya diperangi dari dalam. Dari dalam bagaimana? Yang pertama kurikulum sota acak-acak. Karena kan tidak konsen lagi. Mau kejar berprestasi di olahraga, berprestasi di seni. Belum lagi akan di ranking kurikulumnya. Tidak dikasih akreditasi kalau tidak diterapkan. Saya pernah protes. Dalam hal akidah, dalam hal tauhid, beberapa pesantren kan berbeda mazhabnya, mazhab tauhidnya. Iya kan? Misalnya Asy'ariyah dengan Ashabul Hadis. Nah, pesantren yang artinya ittijah, pesantren yang bagian pemahaman tauhidnya tidak mentakwil, cenderung kepada Ashabul Hadis, tidak mengadopsi Asy'ariyah, harusnya tidak perlu mengajarkan akidah akhlak yang di dalamnya ada Asy'ariyah kepada para santrinya. Ya, saya sempat protes. Ya, bukan saya sempat protes. Kita misalnya mengajarkan anak, ya, artinya dalam bab asma wa sifat mungkin berbeda dari kurikulum yang ada di sekolah itu. Saya tanya kepada gurunya, ini kenapa dihafalkan, kenapa diajarkan? Ustaz, karena ini kurikulum. Kalau tidak diajarkan ini di luar daripada, karena kita dikontrol oleh dinasnya dan seterusnya. Saya bilang, ini yang tidak akan berhasil kita, karena kurikulum dari pesantren tidak bebas. Lihatlah kurikulum pesantren salaf atau yang tradisional hari ini, tidak semuanya bisa dieksekusi. Ya. Makanya kemampuan bahasa yang harusnya ada 10 gramatika bahasa, 10 bidang studi bahasa yang harus dikuasai santri tidak bisa diterapkan semua. Waktunya habis. Apatah lagi dengan penerapan sekolah full day. Ya, yang ada polemik beberapa waktu yang lalu, dan kita tidak tahu apakah ada udang di balik bakwan daripada penerapkan full day, karena terbukti full day menggerus banyak sekolah madrasah diniyah waktu itu, ataupun menggerus kurikulum sekolah-sekolah pesantren, ya, karena full day school dan seterusnya. Ini tantangan-tantangan kita jamaah sekali dirahmati Allah, termasuk ya, karena pesantren menerapkan pendidikan agama yang kuat, jamaah sekalian, usaha untuk mengkerdilkan ajaran agama itu ditempuh dengan, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, penanaman pendidikan ataupun nilai-nilai liberal di dalamnya. Ya. Dan itu orang tahu kuncinya dari sekolah yang melahirkan sarjana-sarjana yang akan mengajarkan pesantren. Ya, dimulai dari zaman ya, Harun Nasution dan seterusnya. Ya, liberalisasi itu luar biasa. Ya, dan ini dikhawatirkan lulusan-lulusan ya yang menjadi sarjana yang liberal ini yang kembali ke pesantren dan mulai lagi mengajarkan liberal itu sendiri. Ya, bahkan sebenarnya jauh dari itu planningnya. Planning itu bahkan buku-buku liberal itu, karena kan tidak mungkin buku liberal dibaca di pesantren. Makanya caranya apa? Orang bilang kita orang menerjemahkan dulu bahasa Arab. Nanti so jadi bahasa Arab baru mau dikajikan di pesantren. Jadi so jadi kitab kuning dia. Baru dibahas itu liberalisasi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini tantangan ke depan sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Memang terakhir-akhir ini memang dalam hal pengurusan akreditasi sebuah pesantren atau sekolah itu terhambat dengan masalah itu, dan kami sendiri sudah istilahnya membantu dalam hal pengurusan akreditasi di beberapa pesantren. Baik, kalau masih ada pertanyaan mungkin jamaah yang berada di Jakob ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ya. 11.30 ya. Mungkin masih ada pertanyaan jamaah yang berada di Jack Kopi yang mau ditanyakan ke Ustadz. Kami membuka pertanyaan. Atau tambahan. Atau tambahan, boleh juga tambahan atau masukan. Kita menerima. Pak Haji mungkin ya. Pak Haji orang yang berpengalaman ini. Kalau tidak ada, coba Pak Haji. Oh ya, silakan.
Langsung saja, enggak apa-apa. Langsung saja Pak Haji, terus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali apa yang kita bicarakan pada pagi ini karena menyangkut masa depan umat. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah saya lebih cenderung tadi menyorot persoalan bagaimana wakaf, ya, bagaimana wakaf ini bisa menghidupi pesantren ini. Ya, saya kira itu yang lebih penting kita bicarakan itu karena kenapa? Ketika dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, kita serba terikat. Terikatnya ya mulai tadi persoalan-persoalan karena memang selalu dalam perspektif pandangan saya adalah umat Islam ini selalu digerogoti dengan secara halus, ya. Karena kita harus tahu bahwa Kementerian Pendidikan Agama itu bukan miliknya umat Islam toh. Ya, di situ juga terjadi pertarungan-pertarungan yang tidak kalah pentingnya untuk memenangkan dia punya gagasan-gagasan supaya bisa masuk di situ. Sama dengan di Kemendikbud. Jantungnya di bagian puskurbuk dan kurikulum itu juga sempat pertarungan juga untuk selalu bagaimana siapa yang menang di situ memasukkan gagasan-gagasan yang sekuler tadi. Ya, saya kira ya olehnya itu satu kata kunci buat saya sebenarnya adalah bagaimana pesantren tidak bergantung ya, kepada pemerintah. Saja, selesai. Menghidupkan wakaf. Itu dana umat. Menghidupkan dana umat. Tidak perlu kita terlegalisasi sebagai sebuah pondok pesantren yang terakreditasi begini kemudian faktanya adalah cuma di atas kertas. Tapi fakta realnya adalah kita punya alumni tidak justru tadi jauh dari kemampuan berbahasa Arabnya, jauh dari hafalannya dan seterusnya. Itu saya kira penting untuk kita kaji lebih lanjut lagi. Karena kenapa? Masalahnya sudah jelas tadi, sudah dibedah oleh Ustaz bahwa ada beberapa alumni dari pondok pesantren itu karena dia mencoba menggabungkan antara pendidikan yang umum dalam konteks kurikulum kebangsaan dengan kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren. Nah, contoh konkret adalah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di pondok itu adalah mengajar ilmu ini, mengajar ilmu biologi dan seterusnya itu sangat mengganggu betul, menyita waktu, menghabiskan waktu anak-anak untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an, ini ada banyak dia punya cabang-cabang. Nah, bayangkan kalau cuma habis waktu tadi dalam kaitannya dengan mengharapkan bahwa dia ada nanti ijazah yang bisa dipakai, ya. Untuk masuk mendaftar jadi sebagai apa? Ya, kan paling-paling kan menjadi PNS atau apa kan? Nah, bukan nanti jadi PNS saja bisa hidup. Buktinya Ustaz kan bisa hidup, bisa bahagia, bisa beli mobil dan seterusnya. Nah, artinya bahwa kemandirian ini yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita motivasi, yang perlu kita dorong kepada pesantren agar betul-betul memaksimalkan umat melalui wakaf ini. Saya sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan bagaimana berkumpul, berhimpun pada sebuah usaha, kemudian hasilnya kita wakafkan untuk itu. Itu tergantung dari bagaimana menggagas ini kemudian merealisasikannya. Saya kira itu masukan-masukan saya Ustaz. Karena kenapa? Ketika kita ada di ketiak penyandang dana, berbahaya. Ketika kita ada di ketiak penyandang dana. Contoh konkret, kenapa pendidikan di Indonesia tidak bisa maju-maju? Gitu? Ya. Tidak bisa maju-maju, Pak. Karena ini tadi ada diatur sedemikian rupa. Pada kata kuncinya, saya justru berpikir diatur sedemikian rupiah. Nilainya nilai proyek. Saya kira seperti itu. Jadi mohon maaf, saya berharap bahwa itu tidak akan terjadi di pesantren. Karena kenapa? Dikelola oleh umat dan dari umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak. Allah, terima kasih masukannya. Berbicara masalah sistem
pesantren dan pendidikan ini berhubungan dengan negara ya. Sedangkan negara kita ini adalah menerapkan satu sistem hukum peninggalan dari Belanda. Kalau kami sendiri mempelajari yang dianut oleh negara kita adalah Eropa kontinental. Jadi walaupun tadi Ustadz sudah menjelaskan dari awal sebelum bangsa Indonesia ini ada, sudah ada pesantren, tetapi ketika dijajah mereka bukan cuma menjajah tetapi meninggalkan sistem hukum. Dan itulah yang suatu perjuangan bagi kita untuk mengembalikan itu. Kita kembalikan karena semua kalau dilihat perjuangan itu harus kembali ke parlemen. Dari parlemen kita mulaikan, dari situlah disusun undang-undang tentang pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Iya ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tentu yang Pak Haji sampaikan tadi bukan pertanyaan, tapi pernyataan dan memang menambah khasana kita. Jadi perkuat keberadaan pesantren ini dengan pembiayaan-pembiayaan yang artinya mandiri. Begitu Pak Haji ya. Ya, artinya dan pembiayaan mandiri itu berasal dari sumber misalnya wakaf, ya, dana umat, karena itulah yang insya Allah akan memberi subsidi menurunkan harga ya yang harus ditanggung oleh orang tua di mana memasukkan anak ke pesantren hari ini, ya. Dan dulu kalau kita masuk pesantren tidak perlu lihat bangunannya atau apa isinya. Cuma sekarang paradigma berubah. Sehingga orang mengatakan jangan bikin pesantren dulu kalau belum ada bangunannya atau terlihat bangunannya. Ada uang pembangunan. Ya, ada uang pembangunan. Dan ini memang tugas kita jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan ke depan menemukan solusinya. Makasih Pak Haji dengan tambahannya. Fadal. Kondisi negara kita itu bukan berarti tidak kondusif, tidak. Tetapi faktanya, ya, fakta menunjukkan bagaimana sebuah regulasi ya, dimainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Dan siapa yang punya kepentingan bermainkan itu adalah orang-orang yang punya uang menitip pesan apa semua dalam kaitannya terkait dengan persoalan-persoalan tadi. Dan bukan tidak mungkin di dalamnya situ ada beberapa aturan yang mengatur untuk hal seperti itu. Ya, perjuangan di MPR apa, faktanya kan sudah terjadi. Bagaimana mengamandemen ini undang-undang dasar 45 itu. Bagaimana ini yang baru-baru yang kita selalu demoakan untuk terkait dengan itu. Cipta kerja. Semua cipta kerja itu kan undang-undang itu dibuat dalam konteks apa? Apakah itu untuk kepentingan umat? Tunggu dulu. Ya kan? Ketika dianalisis oleh ahli-ahli, ya ternyata kan tidak. Karena kenapa? Pesanan-pesanan ini yang berbahaya. Nah, saya kira dan konteks negara kemarin dan dari perjuangan awal pendirian negara Republik ini, sumbangan besar terhadap kemerdekaan itu adalah pesantren. Jangan salah. Ya. Meskipun kenapa selalu diwanti-wanti? Kenapa orang-orang Islam yang berangkat haji itu dilabeli haji? Ya. Kenapa? Supaya ditandai bahwa ini yang pernah berangkat ke tanah suci ini yang supaya dilabeli. Oh, ketika pulang ke tanah air akan diwanti-wanti dia, dimata-matai apa dan seterusnya. Yang seperti itu. Nah, saya kira olehnya itu tidak ada jalan lain bagi kita umat Islam untuk bisa eksis di Republik ini adalah mengurangi gesekan kita dengan lembaga-lembaga yang pemerintah yang apa istilahnya ya? Mengharap dana dari bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Nah, saya kira kemandirian dari pondok itu saya kira sangat dituntut. Nah, olehnya itu bagaimana peran umat kembali lagi untuk bersinergi membangun itu orang-orang yang sudah sukses. Artinya umat Islam yang sudah sukses dalam hal usaha, mari kita motivasi mereka untuk bisa mewakafkan hartanya apanya segala ke lembaga-lembaga seperti ini. Karena kenapa? Insya Allah justru itu loh nanti akan melapangkan kuburnya, menyelamatkan mereka di liang lahat, bukan lagi anak generasinya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih masukannya Pak Haji, sangat berharga bagi kami. Tapi mengingat waktu kita yang sangat terbatas akan memasuki sholat Jumat,
Sebelumnya kami meminta Ustadz mungkin untuk sama-sama kita berdoa sebelum kita tutup kajian kita di hari ini. Selesai. Baca doa dulu Ustadz. Baik. Sama-sama berdoa. Ya, kalau karena makanan dan minumannya sudah dicicipi berarti biasanya kan baca doa dulu itu santri baru makan dan minumnya berikutnya.